Pertanyaan yang pertama datangnya dari Haji Iwan ya di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma sholli Muhammad. wa sallim wa barik Masya alaih. Allah, kami bangga sekali lihat perjuangan camp sholawat keliling dari penjara ke penjara. Kemarin kami jumpa tim di penjara Sukamiskin Bandung. Semangat terus, Gurunda. Kami ingin tanya, Gurunda, sholawat ini amalan hebat banget dan mudah banget. Cuma mohon dijelaskan kenapa umat kok banyak yang belum bersolawat ya, apalagi sampai ribuan. Kira-kira alasan utama apa, Gurunda? Terima kasih banyak atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Biar rahmatillah, biar khalqillah, biar dimaafinillah. Dari Haji Iwan di Bandung. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah muliakan, dan Allah berikan istiqomah hingga akhir hayat. Ya, ini seperti pertanyaan yang kita bahas tadi. Bagaimana sih amalia hebat, amalia sholawat ini dengan begitu banyak fadilahnya dan mudah juga, ya. Tapi kok nggak banyak orang yang mengamalkan sih? Ya, banyak orang juga yang nggak tahu gimana bisa banyak sholawatnya, gimana bisa menikmati setiap waktunya, setiap napas sholawat. Ini kita kembali lagi, kami pernah tanyakan kepada Buya, kenapa sih Buya ada kesempatan hebat ke orang nggak sholawat, ada peluang hebat ke sholawat? Yang tadi itu, ya pertama, orang itu nggak paham apa manfaat dari sholawat ini secara mendalam. Kalau orang paham, kalau orang sampai ke tingkat malah butuh, malah dia akan menjadi penikmat, dia akan jaga sholawat ini insya Allah. Ya, bagaimana orang nggak butuh coba saat amaliah mungkin yang lain mungkin tertolak, tiba-tiba sholawat ini muncul menolong kita. Karena ini amaliah tidak tertolak, amaliah yang luar biasa. Yang kedua, kita tidak hidup di lingkungan sholawat. Kita jauh dari komunitas sholawat, dari lingkungan para ahli sholawat. Apalagi yang paling berbahaya, kita kumpul dengan mereka-mereka yang membid'ahkan sholawat, dengan orang-orang yang apa sih sholawat-sholawatan, kan banyak yang lain gitu. Udah ada itu boro-boro jadi ahli sholawat, jangan jadi pembenci orang yang bersolawat lagi. Ya, dan satu hal lagi, kita perlu alat bantu kalau di camp salawat ya. Jadi tasbih ini sangat vital teman-teman. Tasbih ini betul-betul akan membuat kita ingat itu yang mahal ya. Insya Allah mohon doa teman-teman ya. Buku kami pertama insya Allah akan lahirlah sebentar lagi di bulan Juli ini, metode. Dan yang kedua ini akan kami kupas nih buku itu tentang alat bantu ini tasbih ya. Kami sadar, coba aja teman-teman ya, bagaimana satu hal yang jauh dari kita dan kita jadi nggak inget gitu salawat. Tasbih ini kami nggak pakai tasbih itu inget solawat, tapi solawat inget-ingetnya gitu. Nggak beda dengan target, beda dengan jaga. Kayak orang itu kayak perang lah, tanpa senjata dengan senjata kan beda seriusnya. Dan kita sedang perang sekarang. Perang dari setan yang benar-benar berjuang agar kita lupa sholawat. Perang dengan setan yang pengen kita ada di kerak neraka. Sedangkan kita lagi berjuang untuk ada di tempat mulia, tempat hebat, tempat VIP sebelah Rasulullah. Ya, mudah-mudahan tasbih ini bisa terus menemani kita untuk ingat sholawat, untuk punya target kita jaga sholawat. Dan yang paling hebat lagi, mudah-mudahan target tasbih ini menjadi alat syiar. Coba bayangkan, coba kalau lingkungan semua pakai tasbih digital, husnuzon semua lagi pada sholawatan, husnuzon semua lagi pada zikir, panggil Allah, panggil Rasulullah, ya. Dan lingkungan itu akan membuat kita nyaman, membuat kita senang, ya. Kami jujur demi Allah Rasul, kami senang banget lihat orang pakai tasbih digital, kayak nggak kenal, lagi di kereta sama-sama di kereta, lagi di bis sebelah kita pakai tasbih, kita senang banget. Ya Allah, ada temennya, ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan istiqomah, ya. Bagaimana coba kalau seluruh umat ini pakai tasbih digital, mungkin senang banget semua orang jadi panggil-panggil salawat. Ya, artinya yang tadi tuh, ya orang nggak kenal masalah apa. Coba kalau orang kerja kan tahu tuh akhir bulan dapat uang kan, tapi karena ini tidak tahu apa salawat, dia seingat-ingatnya bahkan tidak melakukan salawat sama sekali. Padahal seperti tadi kata Habib Quraish Barhaun, bagaimana kita bisa dikenal oleh Rasulullah, bagaimana kita bisa didengar Rasulullah kalau kita nggak punya amaliah salawat ini, ya. Semoga Allah mudahkan semua, semoga Allah jaga semuanya, insya Allah.